Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Perkenalkan, nama saya Mariza Salsabila. Saya anggota Kopri PMII Rayon Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mereview sebuah materi tentang kekoprian yang saya dapatkan saat mengikuti Sekolah Islam Gender yang digelar oleh Komisariat Raden Intan Lampung tahun 2022. Bicara tentang Kopri, Kopri merupakan anggota wadah perempuan yang ada di dalam organisasi PMII untuk membangkitkan atau memberdayakan potensi anggota perempuan yang ada di dalam organisasi tersebut. Perjalanan sejarah Kopri mengalami proses yang cukup panjang dan dinamis. Pada tahun 1960 sampai 1966, pada awal mula terbentuknya PMII, Kopri masih sebagai divisi keputrian, di mana ia hanya memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah keperempuanan di ranah dosmetik, seperti menjahit, mencuci, memasak, dan urusan dapur lainnya. Kemudian lahirnya Kopri. Kopri lahir dari sebuah keinginan kaum para perempuan untuk memiliki ruang sendiri untuk beraktivitas sehingga mereka bisa bebas mengeluarkan pendapat dan bergerak. Maka keinginan tersebut didukung sepenuhnya oleh kaum laki-laki pada saat itu. Kopri ini lahir pada tanggal 25 November 1967 di Semarang dan berstatus badan semi otonom yang berada di bawah koordinasi dan instruksi Ketua Umum PMII. Kopri sempat mengalami 2 kali pembubaran pada tahun 1973 dan pada tahun 2000. Pada tahun 1973, Kopri bubar disebabkan karena tidak pernah mengadakan kegiatan dan dinilai gagal, sehingga tidak mampu membuat laporan pertanggungjawaban pada Kongres kelima PMII di Ciloto, Jawa Barat, yang pada saat itu diketuai oleh Ketua Kopri Abidah Hamid. Pada Kongres kelima PMII ini tidak ada satupun pengurus PP Kopri yang hadir saat itu. Kemudian pada tahun 1988, Kopri dibentuk kembali yang diketuai oleh Mbak Hovifah, di mana pada saat itu dibentuklah LKK, Latihan Kader Kopri, dan LPKK, Latihan Pelatih Kader Kopri, yakni sistem kaderisasi secara sistematis. Lalu pembubaran Kopri yang kedua tahun 2000 pada Kongres ke-13 di Medan, dan ini dibubarkan berdasarkan hasil voting suara yang beda 1 suara atau kalah voting. Lalu, kader-kader PMII perempuan pasca Kongres di Medan mengalami stagnasi yang berkepanjangan dan tidak menentu. Maka, tahun 2003 dibentuklah kembali Kopri atas amanat Pertemuan Pokja, kelompok kerja perempuan di Kongres Kutai Kartanegara, dengan visi terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan dengan misi mengideologisasikan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat yang berkeadilan gender. Secara struktural, Kopri dalam institusinya bersifat badan semi-otonom atau bagian integral yang tidak terpisahkan dari wadah utamanya, yaitu PMII. Kopri memiliki kesamaan ideologi politik, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan metodologi berpikir untuk memiliki garis perjuangan politik Kopri yang tegas. IPO atau ideologi politik adalah wujud penguatan kader Kopri agar kader Kopri dapat bertahan dan tidak gagap dalam membangun gerakan sosial. Dengan adanya IPO atau ideologi politik ini, kader Kopri mampu memahami fungsi fundamentalnya, memahami nilai-nilai aswaja, dan mampu menganalisis permasalahan yang ada. Pada perkembangannya, proses kaderisasi ini melahirkan kader-kader yang progresif, militan, dan loyalitas terhadap organisasi. Nah, kaderisasi Kopri di sini sinergi mengikuti kegiatan kaderisasi yang ada di PMII, baik secara formal, non-formal, maupun informal. Kaderisasi formal terbagi menjadi 3 jenjang. Yang pertama ada Sekolah Islam Gender, kaderisasi yang dilakukan pasca Mapaba yang diikuti oleh anggota PMII. Yang kedua ada SKK, Sekolah Kader Kopri, kaderisasi yang dilakukan pasca Sekolah Islam Gender dan PKD yang diikuti oleh Kopri. Yang ketiga ada SKKN, Sekolah Kader Kopri Irasional, yang dilakukan pasca Sekolah Kader Kopri dan PKL yang diikuti oleh Kopri. Selanjutnya Panca Norma Kopri. Panca artinya 5 nilai-nilai Kopri. Yang pertama ada emansipasi wanita, memberikan hak atau kesempatan pada wanita agar sederajat, contoh halnya dalam hal pendidikan. Yang kedua, etika wanita Islam. Etika itu pada Al-Quran dan Ahlussunnah wal Jamaah, di mana etika termasuk dari segala aspek hidup dan kehidupan, baik dengan Allah, manusia, dan sesama lainnya. Dan etika yang paling tinggi ialah etika kepada Allah, bertawakallahi,
beramal ma'ruf nahil munkar, dan memiliki rasa bersosialisasi yang tinggi terhadap sesama. Yang ketiga, watak PMII Perempuan Islam dalam kesatuan dan totalitas berjuang. Sebagai organ yang tak terpisahkan melakukan perjuangan yang senada, seiring, selangkah, dan seirama, maju dalam memperjuangkan segala hal dalam organisasi. Yang keempat, partisipasi PMII Putri terhadap event-event organisasi. Nah, bidang-bidang praktik yang dapat dilakukan dalam usaha partisipasi ini meliputi bidang keorganisasian, administrasi, latihan kepemimpinan, pendidikan, dan pengajaran kebudayaan dakwah Islam tentang perkembangan organisasi maupun dalam bentuk sosial kemasyarakatan. Yang kelima, partisipasi PMII Putri terhadap gerak masyarakat. PMII Putri sebagai wanita realistik mampu menyelesaikan tugas-tugas kemasyarakatan. PMII Putri sebagai anggota masyarakat dan mahasiswa mampu menyatukan antara ilmu dan amal, teori dan perbuatan, dan berusaha merealisasikan satu perbuatan dengan satu kata, dan ikut secara aktif dalam kegiatan masyarakat. Selanjutnya ada nilai kader Kopri, yaitu sebuah sarana kader Kopri untuk mengenal dan melihat dirinya sendiri serta mengharapkan orang lain untuk melihat dirinya. Dalam nilai kader Kopri ada nilai dasar Kopri. Di dalam nilai dasar Kopri itu terdiri dari modernisasi, mitra sejajar, wanita ideal, dan watak perempuan PMII. NKK atau nilai kader Kopri mengembangkan yang pertama, warga Kopri sebagai insan individu harus dipenuhi dengan muatan religiolitas karena keislamannya, intelektualitas karena kemahasiswaannya, dan kemandiriannya karena kedewasaannya. Yang kedua, warga Kopri sebagai makhluk sosial tanpa membedakan ras, suku, agama, dan antar golongan tanpa melihat dimensi ruang dan waktu. Yang ketiga, warga Kopri sebagai insan organisasi, di mana artinya harus mengembangkan sikap profesionalitas dalam menjalankan aktivitasnya. Kemudian ada garis perjuangan politik Kopri. Yang pertama ada budaya patriarki, budaya menomorduakan perempuan dan menempatkan perempuan sebagai entitas masyarakat yang inferior. Yang kedua, kapitalisme, sistem ekonomi kapitalis yang mendapatkan hidup dari hasil eksploitasi sumber daya yang terus-menerus demi kepentingan akumulasi dan juga penghisapan manusia antar manusia. Yang ketiga, imperialisme, penjajahan gaya baru non-fisik, di mana bergeraknya modal asing yang sangat bebas untuk menguasai sumber daya alam dan aset masyarakat. Dan yang keempat ada fasisme religius. Cukup sekian pemaparan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dan jelaskan bisa bermanfaat bagi penonton video ini. Saya akhiri. Wallahumma fiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.